Pagi ini akan ada kepastian apakah Anies akhirnya tidak bisa dicalonkan untuk Pilkada DKI. Itu kita akan lihat. Karena konon pukul 11 katanya, ini baru pukul 9, PDIP akan mendaftarkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Foto mereka berdua sudah beredar, ya, bisa dilihat, dan kemudian juga sudah diwawancarai Pramono Anungnya. Dan apakah pertanyaannya adalah apakah tidak mencalonkan Anies berarti sesungguhnya PDIP mau bunuh diri? Menarik untuk mengulasnya. Jadi biar objektif, saya ingin bacakan dulu ya pendapat dari Slamet Ginting, seorang pengamat politik, untuk melihat dulu ya apakah memang begitu. Coba kita lihat dulu ya. Kita tidak bicara soal hak ya. Kalau hak itu biasa ya. Tapi tentu sebuah keputusan itu ada reasonnya, ada rasionalitasnya. Oke. Full PDIP bunuh diri jika pilih Pramono Anung di Jakarta, pengamat harus Anies, jaminan menang. Tribun video.com. Sampai hari pertama pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Jakarta kemarin ya, PD Perjuangan belum umumkan calonnya dan tidak akan diumumkan, langsung saja mendaftarkan diri. Sebelumnya ada kabar disebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berpasangan dengan Rano Karno, mantan Wakil Gubernur Banten. Namun hari Senin yang teragenda pengumuman calon justru tidak ada sosok Anies dan Rano Karno. Bahkan PDIP sendiri menyebut bahwa saat ini partainya masih memprioritaskan kader internal untuk diusung. Lantas apakah kemudian PDIP sedianya tak benar-benar ingin mengusung Anies Baswedan? Pengamat politik Universitas Nasional UNAS Slamet Ginting menilai bahwa Anies Baswedan dan PDIP saling membutuhkan. Ginting menyebut Anies Baswedan butuh perahu dari PDIP, sementara PDIP butuh Anies Baswedan untuk menang dan mengalahkan Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Menyoal Pramono Anung yang muncul juga sebagai kader yang akan diusung, Ginting mengatakan bahwa jika PDIP benar lebih memilih Pramono Anung, maka PDIP sedang bunuh diri dan kalah dalam pertarungan. Ya, sahabat daerah sekalian, ini menarik ya untuk kita analisis ya. Bunuh diri ya. Pertanyaan yang paling krusialnya adalah sebenarnya PDIP serius nggak untuk memenangkan Pilkada DKI? Itu dulu pertanyaannya. Karena dari situ baru kemudian kita bisa nilai bunuh diri atau tidak. Nah, kalau dia serius, maka tentu ada indikasinya. Let's say misalnya ada kebijakan mendahulukan kader partai. Saya katakan seperti saya katakan kan, di internal PDIP banyak juga yang anti atau tidak mau Anies. Dengan alasan yang menurut saya agak personal juga, walaupun tidak dikatakan. Ketika dia mengatakan atau mengucapkannya ya rasional, tapi ada behind the scenes-nya yang barangkali kita harus pahami. Misalnya orang seperti Ganjar Pranowo, dia mengatakan kalau saya sih mendahulukan kader. Oke. Ganjar mengucap demikian bisa jadi karena dia tidak mau Anies akan membesar di 2029 karena dia masih berharap. Padahal saya mengatakan untuk Ganjar sudah selesai. Karena Ganjar berbeda dengan Anies. Ganjar itu tokoh partai politik, menjadi calon karena dicalonkan oleh partainya. Begitu kalah, apalagi nomor 3, sebenarnya karir politik untuk menjadi capres itu sudah selesai. Karena dia tidak punya momentum lagi, tidak punya kendaraan politik lagi. Sehingga sukar orang untuk mengingatnya. Sekarang saja Ganjar tidak dibicarakan lagi dalam pertarungan, ya kan? Bahkan pamornya surut ketika pemilihan cuma nomor 3. Nah, karena itu
menurut saya Ganjar akan sulit. Ini analisis yang objektif ya, walaupun saya teman dan Ganjar adalah kakak kelas saya di UGM. Ahok juga tidak mau Anies Baswedan. Sama seperti Ganjar, tapi Ahok lebih personal. Kalau Ganjar barangkali cuma soal karir politik dia yang dia pertimbangkan juga. Kalau Ahok memang tidak suka sama Anies kalau kita lihat interview dia yang sempat kita dengar misalnya atau kita lihat. Dia mempermasalahkan Anies yang kemudian menyebut tentang pribumi dan lain sebagainya. Yang membuat dia tersinggung katanya. Kalau kalah nggak apa-apa, tapi kalau ketika dia ngomong berpidato soal pribumi dan lain sebagainya, itu yang membuat memancing kemarahan Ahok. Siapa lagi yang tidak mau? Saya kira yang tidak mau ya orang-orang yang berada di lingkaran Megawati yang dekat. Ya termasuk mungkin Jarod Saiful Hidayat yang juga didengarkan. Mungkin tidak mau juga dia. Ya. Jadi faktornya ada soal personal, ada soal yang barangkali kurang ikatan emosionalnya. Nah, yang pro kelihatannya seorang seperti Ahmad Basarah, ya. Kemudian bahkan Hasto masih bisa menerima Anies sepertinya. Kemudian Said Abdullah sepertinya bisa. Kalau kita ini semua observasi yang ada di media, oke? Sehingga kesimpulannya saya ingin mengatakan ya bahwa tidak bulat di dalam PDIP untuk mencalonkan Anies Baswedan. Oke, faktor itu. Tapi saya juga menyebut ada faktor lain. Misalnya kita mau kesampingkan faktor ancaman dari geng istana. Sekarang misalnya keponakan Megawati bakal diperiksa korupsi di JKA, ya. Kemudian Hasto juga begitu. Dan bukan tidak mungkin diungkat-ungkit lagi soal korupsi BTS yang konon melibatkan minimal perusahaan suami Puan Maharani. Ada ancaman dari Istana Lama. Ancaman Istana Lama ini apakah kemudian akan membuat PDIP jadi ngeper gitu? Saya bisa mengatakan iya dan tidak tergantung skala ancaman. Jangan lupa, walaupun masih 2 bulan, Raja Jawa ini nekat. Ya, dia bisa menggerakkan aparat, kemudian langsung menangkap, langsung menahan. Oke. Nah, tetapi menurut saya yang determinan faktornya bukan dari sana. Determinan faktornya adalah lebih pada tawaran Istana Baru. Yang kata Kumparan ya, ini adalah proyek jangka panjang untuk berkoalisi. Dan apalagi mental Prabowo, dia lagi menunggu katanya partai mana lagi yang akan bergabung, ya kan? Ketika ngomong di Nasdem, dia sebut PKS, dia sebut Nasdem, dia sebut PKB. Tentu kalau pendukung dia sudah tidak usah diomongkan. Nah, di luar itu yang dia tidak sebut adalah PDIP. Apakah kemudian sudah tercapai kesepakatan dengan PDIP? Saya ingin mengatakan, ya, jurusan mana yang benar? Menurut saya, kelihatannya kesepakatan jangka panjang itulah yang paling masuk akal. Why? Oke. Kalau seandainya PDIP dia tidak mau mencalonkan Anies, tapi tetap ingin menang menguasai Jakarta walaupun agak sedikit spekulatif, ya dia tidak calonkan Pramono Anung dong. Pramono Anung kan orang yang sama sekali tidak dikenal. Lalu usianya juga relatif sangat senior, ya. Jadi bukan di golden age dia. Usia yang sekarang dia kelahiran 61 tahun. Kelahiran tahun 63. Hampir seusia Jokowi. Ya kenapa dia tidak yang lebih fresh, lebih segar? Kalau kita ikut ranking, ya Ahok lah. Masih mungkin Ahok. Dengan perhitungan bahwa pendukung Anies akan golput
Ridwan Kamil tidak akan mendapatkan tambahan suara yang signifikan karena pendukung Anies golput. Meskipun nanti barangkali FPI dan lain sebagainya akan kampanye turun tangan, tapi barangkali kampanyenya tidak akan menjadi masif karena pendukung Anies yang juga kanan akan kecewa. Sehingga peluang menang itu masih ada kalau seandainya hitungan menang. Lah, yang dimajukan Pramono Anung yang sebelumnya juga tidak ada namanya dan tidak ada elektabilitasnya dan tidak cukup terkenal. Walaupun dia sekretaris kabinet ya. Kalau soal keterkenalan ya orang menyebutnya Anies, Ahok, Ganjar. Pramono Anung walaupun dia sekretaris kabinet ya dia dianggap orang belakang layar. Sama seperti Pratikno, orang belakang layar. Sering muncul tapi tidak terlalu memunculkan euforia massa. Ya, beda sama Anies, Ahok dan Ganjar. Kalau Ganjar mulai surut setelah Pilpres, di mana setiap kehadirannya pasti akan memancing media untuk memberitakan. Apapun yang dikatakan selalu menjadi menarik. Walaupun sebenarnya agak mengecoh sedikit karena masih menampilkan Rano Karno di sana. Padahal kita tahu Rano Karno adalah anggota dewan terpilih kalau tidak salah. Kalau dia anggota dewan terpilih, maka dia harus mengundurkan diri. Nggak, dia sudah pasti tahu kan. Sekarang memang belum. Tapi nanti ketika ditetapkan sebagai calon, dia harus mundur. Atau sebelum ditetapkan sebagai calon. Jadi dia angkat dilantik dulu, nanti mundur. Apakah dia sudah tahu konsekuensinya? Ya mungkin dia diyakinkan bahwa Pramono Anung akan menang. Padahal di DKI itu kecil sekali suara PDIP dibandingkan suara PKS dan teman-teman lainnya. Memang sangat bergantung sosok. Tapi sosok Pramono Anung bukan sosok yang luar biasa. Jadi kalau kita misalnya urutkan dengan pemilih PDIP, ya kan? Maka sesungguhnya benar ada ceruk di sana bahwa pemilih Anies itu bukan pemilih PDIP. Pemilih Anies itu adalah pemilih PKS, pemilih Nasdem, pemilih PKB mayoritas. Sementara kalau mereka golput itu akan berpengaruh terhadap suara tersebut. Kan begitu teorinya. Tapi jangan salah. PKS juga bisa surut. Tapi jangan salah. Pramono tidak kuat-kuat amat. Namanya lamar-lamar saja terdengar. Oh nanti akan dikenal. Ya berapa lama untuk mengidentifikasikan bahwa dia adalah Jakarta. Ya. Nah ini yang menjadi persoalan sahabat era sekalian. Apakah tidak ada tokoh yang Ahok menurut saya masih ada peluang untuk menang. Ya. Bahkan memajukan Rano Karno masih ada peluang untuk menang. Walaupun barangkali orang akan khawatir dengan kemampuan Rano Karno dalam apa istilahnya ya. Dalam melakukan berargumentasi. Tapi kan Jokowi juga nggak hebat-hebat amat. Dia menggunakan alat bantu ketika berdebat dan lain sebagainya. Dan bukan itu juga. Jadi citra diri itu jauh lebih kuat. Rano Karno, tapi kan Rano wakil. Ya orang melihat calon gubernurnya. Maka sampai di sini saya mengatakan bahwa PDIP tidak mau menang. PDIP melepaskan DKI. Karena ada kontrak lain yang sudah disepakati. Dan terpaksa Anies tidak bagian dari kontrak tersebut. Dia hanya bagian dari alat tukar tambah agar kontrak politik itu jauh lebih besar nilainya. Menyedihkan? Nggak perlu sedih. Karena seperti saya katakan, maju atau tidaknya Anies, saya berbaik sangka husnuzon bahwa itu baik bagi Anies dan baik bagi kita semua, baik bagi Indonesia. Maksudnya apa? Mungkin dengan kesadaran itulah kemudian kita membuat gelombang baru yang lebih genuine. Karena partai-partai sudah tidak masuk akal semua. PKB bilang, kami pikir-pikir kalau aman, Anies Sohibul Iman. Kami kalau nggak mau PKS. Ini rakus Ridwan Kamil Suswono, PKS juga. Dan bahkan dia mengkhianati Anies yang sudah membesarkan
partai PKB perolehan suara kursinya bertambah 10 di DPR, di DKI bertambah 5, tapi sama sekali tidak direken, ya, tidak dihitung. Lalu partai seperti PKB, partai seperti PKS, Anies gagal menambah, kita cuman 17 kursinya, kita 18, kita butuh 4 lagi lah. Dengan adanya putusan MK tidak perlu 4 lagi, cukup langsung. Ya, Anies aman, Anies apapun bisa. PKS maju sendiri. Tetapi sekali lagi, Pak PKS menjalankan politik yang ya lebih melihat faktor kekuasaan yang dalam jangka waktu dekat. Jadi inner circle-nya lebih mementingkan kekuasaan ketimbang kemudian mengikuti hati nurani. Jadi Anies itu melukai banyak pemilih PKS, tidak mencalonkan Anies itu. Nah kalau Nasdem ya sama. Nasdem kelihatan betul ketika penutupan, ya, bagaimana Prabowo memuji-muji Nasdem dan Surya Paloh sebagai pihak yang pertama kali mengucapkan selamat. Lah, pada waktu itu pertarungan belum selesai, bagi saya dia melanggar etika. Orang dia mencalonkan Anies, pertarungan belum selesai, masih ada MK udah mengucapkan selamat. Padahal ya, the match is not over yet. Belum selesai. Oke, kesimpulannya adalah mencalonkan Pramono Anung itu adalah tindakan PDIP melepas Jakarta. Saya tidak ingin mengatakan bermain-main, tapi melepas Jakarta. Untuk tujuan apa? Tujuan yang bisa kita duga, ya. Pasti ada tawaran yang lebih besar, karena kalau dia tetap ingin ngotot menang dengan kadernya sendiri, bukan Pramono Anung yang diajukan, tetapi sosok lain yang barangkali bisa punya nilai jual tinggi. Saya belum ngecek apakah Ganjar Pranowo masih bisa dicalonkan atau tidak. Rasanya bisa kalau di daerah lain, ya. Yang tidak bisa itu di daerah yang sama. Ya, kalau tidak salah bisa, tapi di daerah lain. Apakah Ahok bisa dicalonkan? Bisa. Rano Karno? Bisa. Nah, 3 orang ini menurut saya jauh lebih electable dibandingkan Pramono Anung. Walaupun jabatan Pramono Anung tinggi, sekretaris kabinet. Ya. Dan ketiga orang yang saya sebutkan tadi jauh lebih mudah